Jadi kalau self esteem itu adalah keyakinan kita tentang potensi yang kita punya untuk menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan itu. Mhm. Jadi hanya sampai ke seberapa yakin kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Itu self esteem. Nah, kalau self confidence adalah kepercayaan diri kita untuk melakukan semua hal yang kita percaya itu di real life. Jadi lebih ke actionnya gitu Mas Yudi. Oke. Jadi kalau kita misalnya kita yakin nih sebenarnya aku mampu sih untuk melakukan tugas A B C D. Let's say misalnya teman-teman fresh graduate baru dapat project yang baru di-assign sama manajernya gitu ya. Mhm. Kita yakin sih kita bisa untuk mengerjakan itu karena kita tahu apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project itu. Tapi ketika sudah berhadapan dengan tantangan, ketika sudah ada hal-hal di luar kendali kita, nah kita mungkin tidak percaya diri untuk menyelesaikan itu. Nah, itu self confidence. Fresh graduate ya, teman-teman kita nih Ya, yang baru lulus dari kampus menuju ke dunia kerja. Ini kan ada peralihan hal yang harus mereka hadapi dari dunia ya, akademik yang berburu nilai, sekarang harus betul-betul apa ya, hasil kerja kita akan menjadi tanggung jawab kita. Tapi betul. kadangkala karena kita melihat dan bertemu dengan orang-orang yang jauh berpengalaman, kemudian juga mereka Hmm, yang lebih senior, ada rasa hmm, ketidakpercayaan diri muncul dalam diri kita. Nah, betul. apa yang mungkin di awal perlu kita sampaikan nih kepada para fresh graduate ini, Mbak Sarah? Oke, jadi mungkin buat teman-teman fresh graduate ya, entah itu fresh graduate yang S1 atau mungkin yang S2, ada yang namanya memang self confidence Mhm, yang mungkin biasanya itu jadi turun mhm, karena kita cemas dengan pekerjaan baru kita. oke. Nah, itu sebenarnya hal yang sangat-sangat wajar terjadi. Benar banget kata Mas Yudi bahwa ada transisi nih dari kehidupan kita yang biasanya sangat organize ya di kampus, kita ada kegiatan segala macam ya, Mhm, dan tiba-tiba masuk ke tempat kerja yang dimana itu sangat struktural, lalu kita punya beban kerja yang baru, kita punya teman kerja yang baru juga yang mungkin usianya juga berbeda cukup jauh dari mhm, kita gitu mhm, ya, mhm. dan juga kita mungkin belum punya banyak pengalaman di pekerjaan itu. Jadi transisinya ini salah satu sumbernya adalah rasa khawatir Mhm. atau cemasnya ya, yang membuat mungkin kepercayaan diri kita jadi turun atau kita jadinya kurang pede untuk bisa speak up di Oke, tempat kerja kita yang baru. oke. Nah, sebelum kita bisa jadi pede, berarti kita harus note down dulu nih, kira-kira apa sih hal-hal atau potensi dari dalam diri kita yang bisa dikembangkan atau yang bisa kita maximize lagi di tempat kerja baru kita saat ini. Mhm. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas nih Mas Ya, Yudi, ada yang namanya SWOT analysis ya. Mungkin SWOT itu kayak kesannya lebih ke business analysis manajemen. gitu, Mhm, mhm, manajemen ya. mhm. Tapi sebenarnya itu bisa juga kita pakai untuk menganalisis diri kita sendiri tentang apa kekurangan, kelebihan, opportunities atau potensi yang kita punya dan juga mungkin faktor-faktor di luar diri kita yang bisa jadi hambatan dalam pengembangan diri kita di tempat kerja yang baru. Dan Oke. mungkin ini yang mostly teman-teman fresh graduate suka lupa karena biasanya kita selalu ingat yang jeleknya aja dari diri kita gitu Mhm. Mas Yudi. Oke, Mbak Sarah sebelum kita bahas lebih dalam ke sana gitu, tadi Mbak Sarah sempat Yes. menyebutkan ada self confidence dan self esteem. Ini apa bedanya Hmm, antara kedua hal oke. ini, Mbak Sarah? Menarik banget Mas Yudi. Jadi kalau self esteem itu adalah keyakinan kita tentang potensi yang kita punya untuk menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan itu. Mhm. Jadi hanya sampai ke seberapa yakin kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Itu self esteem. Nah, kalau self confidence adalah kepercayaan diri kita untuk melakukan semua hal yang kita percaya itu di real life. Jadi lebih ke actionnya gitu Mas Yudi. Oke. Jadi kalau kita misalnya kita yakin nih sebenarnya aku mampu sih untuk melakukan tugas A B C D. Let's say misalnya teman-teman fresh graduate baru dapat project yang baru di-assign sama manajernya gitu ya. Mhm. Kita yakin sih kita bisa untuk mengerjakan itu karena kita tahu apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project itu. Tapi ketika sudah berhadapan dengan tantangan, ketika sudah ada hal-hal di luar kendali kita, nah kita mungkin tidak percaya diri untuk menyelesaikan itu. Nah, itu self confidence.
Mhm, gitu Mas mhm. Yudi. Nah, Nanti ada, nah mhm, menarik lagi nih Mas Yudi, mungkin mhm. nanti ya ada lagi kalau orang yang percaya diri, di beberapa riset ditemukan juga biasanya orang-orang yang punya resiliensi atau daya lenting yang tinggi ketika menghadapi hambatan-hambatan di pekerjaannya, gitu Mas. Oke, Mm, resiliensi, daya lenting, ini berarti orang-orang yang mm. selama ini sudah mengalami banyak ujian, gitu ya, Mbak? Yes, Nah, betul. artinya ini harus dipersiapkan sejak dari kuliah. Benar, benar Gimana banget Mas. gimana gimana caranya untuk supaya kita menjadi sosok pribadi yang resilient, yang akhirnya kita bisa Mm. lebih confidence, lebih percaya diri? Oke, mungkin kita kembali lagi ke SWOT analisis tadi ya, Oke. gitu. Jadi ketika kuliah, pertama penting banget buat teman-teman ya calon fresh graduate atau mungkin teman-teman fresh graduate ya. Kalau kita trace back lagi kan, kalau yang udah lulus mungkin bisa dari sekarang kita punya mentor. Jadi kita bisa punya daya lenting yang tinggi kalau kita punya role model atau Mhm, orang yang memang bekerja di field itu sudah lama mhm. dan they know the game, gitu ya Mas Oh, Yudi ya. iya. Jadi pasti kita akan lebih mudah untuk tahu nih tadi SWOT analisis kita tahu dan kita punya perspektif dari mentor kita tentang apa sih kelebihan dan kekurangan diri kita. Jadi penilaiannya lebih objektif Mmm, gitu. Contohnya, kalau teman-teman fresh graduate ingin bergerak di bidang psikologi gitu ya, mhm, seperti ya kita dari teman-teman IPK gitu. Maka penting banget dari kuliah itu punya mentor yang memang psikolog yang bekerja di bidang ini supaya kita tahu apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari profesi yang dijalankan dan juga dari personal psikolognya mhm, gitu. Nah, yang pertama jadi harus punya mentor. Yang kedua adalah harus berani untuk eksplor di berbagai kegiatan yang ada di kampus atau bahkan kegiatan yang setelah di kampus. Let's say misalnya kalau fresh grad sekarang atau teman-teman mahasiswa sekarang kan udah banyak banget ya Mas Yudi mhm. program internship Betul. atau program ikut bootcamp atau mungkin program yang misalnya ikut penelitian dengan dosen yang sebenarnya itu juga meningkatkan kepercayaan diri kita Mhm, bahwa kita bisa loh berkarir di bidang itu gitu. mhm, Atau mungkin ikut apa namanya project-project atau side project yang di apa namanya yang dilakukan oleh misalnya kakak tingkat kita gitu ya. Nah, yang mhm. kedua adalah harus mau untuk explore. Nah, yang terakhir adalah kadang kita tidak percaya diri karena mungkin kita nggak tahu sebenarnya kita maunya apa di tempat pekerjaan gitu ya Mas Yudi. Jadi we often just go with the flow gitu. Teman kita masuk perusahaan A, kita masuk. Tapi Mmm. ketika di dalam langsung turun kepercayaan dirinya karena kita membandingkan diri dengan kolega kita yang lain gitu. Jadi yang ketiga adalah harus tahu dulu sebenarnya kita ingin berkarirnya itu di bidang apa dan kenapa di bidang itu Oke. gitu. Supaya apa? Supaya itu meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa kita mampu untuk bersaing di bidang itu gitu Mhm, Mas mhm. Yudi. Jadi nggak bisa nih kalau misalnya ada yang bilang, "Ah, saya mah ngalir aja," gitu ya. Tanpa kita Nggak tahu bisa. apa sebetulnya tujuan kita dan kenapa kita ingin mencapai tujuan itu ya, Kak Sarah. Oke, Bener banget Mas oke. Yudi. Mbak Sarah, satu pertanyaan sebelum kita break di segmen yang pertama ini. Kalau kita bicara mentor, tadi kan role model yang bisa kita, jadikan teman diskusi, memberikan kita Mentor. masukan. It Mm-mm. means ini sosoknya ini memang harus real ya? Atau misalnya punya role model tertentu yang seorang yang sangat terkenal yang mungkin tidak bisa kita reach, itu punya Mm. akan dampaknya akan seperti apa? Atau harus seperti apa role model yang dimaksud Mbak Sarah ini? Apakah harus selalu ada orang yang kita kenal, kita bisa diskusi dan kita bisa ngobrol atau seperti apa, Mbak? Oke, karena kita mau merasa lebih percaya diri dan kita merasa lebih capable di pekerjaan kita, akan lebih baik kalau mentornya itu adalah orang yang kita bisa reach out kapanpun kita butuh di every stage karir Mhm, kita gitu Mas Yudi. mhm, mhm, Nah, kalau misalnya orang yang lebih ya mungkin orang terkenal gitu ya yang kita mungkin nggak bisa reach out, kita hanya bisa belajar dari mungkin cerita-ceritanya dia mmm, atau biografinya dia dan betul, kita mengambil sedikit intisari dari apa yang dia pernah alami sebelumnya gitu ya, mhm, tapi tidak ada interaksi yang real gitu. Jadi lebih baik sebenarnya mentornya adalah orang terdekat yang kita bisa reach out supaya kita bisa selalu merasa capable dalam melakukan pekerjaan kita kalau ada momen di mana kita stuck gitu as fresh graduate di tempat kerja yang baru ya
gitu, Oke. Mas Yudi. Very interesting, Mbak Sarah, dan kegiatan kampus berarti memang pada saat kuliah sebaiknya jangan jangan hanya kuliah di kelas saja Benar, gitu ya. jangan kupu-kupu ya berarti ya. Betul betul.